Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampung Bapak Hardono, dalam mata kuliah S1 Keperawatan Ilmu Biomedika Dasar, izin sebelumnya Bapak, kami dari kelompok 4 akan memaparkan video roleplay yang terkait dengan lengkung refleks. Kami yang beranggota 11 orang, dengan saya sendiri Alisa Sasabila, dan teman-teman saya yang bernama, yang pertama ada Yeni Detasari, yang kedua ada Dwi Sapitri, yang ketiga ada Siti Masito, yang keempat ada Erika Aprilia, yang kelima ada Amelia Wulan Safira, yang keenam ada Novita Dwi Anggraini, yang ketujuh ada Reka Safitri, yang kedelapan ada Ruhmat Sultani, yang kesembilan ada Anissa Rahmadansi Sahibun, yang kesepuluh ada Yeni Safitri. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan apa itu lengkung refleks, dan mari kita saksikan videonya setelah ini. Memahami sistem syaraf dan gerak refleks. Presentasi ini akan mengupas tuntas tentang saraf manusia, mulai dari anatomi hingga fisiologi, serta mekanisme yang penting bagi pertahanan tubuh kita. Pengertian lengkung refleks. Refleks adalah fenomena stimulus respon yang terjadi tanpa disadari. Lengkung refleks adalah unit fungsional sederhana dari sistem saraf, terdiri dari reseptor, neuron sensoris, neuron motoris, dan efektor atau yang sering disebut otot. Reseptor adalah penerimaan rangsangan, misalnya seperti di kulit, sendi, tendon, dan otot. Neuron sensoris meneruskan sinyal dari reseptor ke sistem saraf pusat. Neuron motoris meneruskan sinyal dari sistem saraf pusat ke efektor. Dan efektor sendiri adalah otot atau kelenjar yang merespon rangsangan. Refleks somatis adalah respon otomatis dan cepat dari tubuh terhadap rangsangan yang melibatkan otot rangka skeletal muskle. Refleks ini terjadi tanpa melalui kesadaran karena impuls diproses langsung di sumsum tulang belakang, bukan di otak. Ciri-ciri refleks somatis adalah yang pertama tidak disadari, yaitu otomatis. Yang kedua cepat, karena menggunakan jalur pendek lengkung refleks. Yang ketiga melibatkan reseptor, neuron sensorik, sumsum tulang belakang, neuron motorik, otot rangka. Bertujuan melindungi tubuh dari bahaya. Contoh refleks somatis adalah refleks menarik tangan saat menyentuh benda panas. Refleks visceral adalah refleks otomatis yang mengatur fungsi organ dalam viscera dan melibatkan sistem syaraf otonom, simpatis, dan parasimpatis. Refleks ini tidak disadari dan bekerja untuk menjaga keseimbangan internal tubuh homeostatis. Ciri-ciri refleks visceral mengatur fungsi organ dalam tubuh. Yang kedua, melibatkan syaraf pusat. Contoh refleks visceral adalah yang pertama refleks muntah, yang kedua refleks batuk, dan yang ketiga refleks bersin. Fungsi utamanya adalah mengontrol kerja jantung, denyut, dan kekuatan kontraksi. Pembagian susunan sistem saraf terdiri dari susunan saraf pusat. Saraf pusat terdiri dari sumsum tulang belakang yaitu medula spinalis, kemudian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, dan batang otak. Kemudian susunan saraf tepi terdiri dari susunan saraf otonom yang terdiri dari simpatis dan parasimpatis. Kemudian ada susunan saraf somatik terdiri dari 12 saraf kranial yaitu olfaktorius penciuman, optik penglihatan, okulomotor trochlearis, trigeminal atau wajah, abdusen gerakan mata, facialis wajah, vestibulocochlearis pendengaran dan keseimbangan, glosopharyngeal lidah dan faring, vagus jantung dan paru-paru pencernaan, aksesorius bahu, dan hipoglossus adalah lidah. Saraf-saraf ini keluar dari otak dan batang otak untuk mengontrol berbagai fungsi di kepala dan leher seperti indera gerakan otot wajah dan fungsi internal. Kemudian 31 saraf spinalis adalah 31 pasang saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang, terdiri dari 8 pasang saraf servikal, 12 pasang saraf toraks, 5 pasang saraf lumbal, 5 pasang saraf sakral, dan 1 pasang saraf koksidial. Saraf-saraf ini berfungsi menghantarkan impuls sensorik dan motorik antara otak dan bagian tubuh lainnya. Anatomi otak manusia. Otak adalah pusat kendali tubuh yang dilindungi oleh selaput meningen dan terletak di dalam kranium. Otak dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak depan terdiri dari hemisfer cerebri, corpus striatum, thalamus, dan hipotalamus. Otak tengah terdiri dari tegmentum, crus cerebrum, dan corpus quadrigeminus. Otak belakang terdiri dari pons paroli, medulla oblongata, dan cerebellum. Di sini korteks cerebri terlipat tidak teratur, membentuk sulcus dan visura yang membagi hemisfer otak menjadi lobus frontalis, temporalis, parietalis, dan occipitalis.
Meningen atau pelindung otak. Meningen adalah selaput otak yang membungkus otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi melindungi struktur saraf halus, membawa pembuluh darah dan cairan cerebrospinalis. Terdiri dari 3 lapisan, yaitu durameter, lapisan terluar, keras dan tebal, mengandung rongga vena, sinus longitudinal superior, arachnoid, lapisan tengah, halus, berisi cairan otak yang meliputi seluruh sistem saraf pusat. Diameter lapisan terdalam tipis menempel pada permukaan otak, berhubungan dengan arachnoid melalui trabekel cairan cerebrospinalis dalam rongga otak. Dalam rongga otak berfungsi melembabkan, melindungi dari tekanan dan melicinkan organ saraf. Fisiologi susunan sistem saraf. Sistem saraf mengatur kegiatan tubuh yang cepat, menerima dan mengintegrasikan informasi sensoris, serta menentukan reaksi tubuh. 01. Potensial membran. Perbedaan komposisi ion di dalam dan di luar sel menciptakan potensial dan membran. Istirahat atau ekstraseluler. Positif, intraseluler negatif. 02. Gelombang. Depolarisasi rangsangan mengubah permeabilitas membran ion natrium, maksud menyebabkan bagian dalam neuron positif dan luar negatif. 3. Pengelolaan informasi sensoris diproses yang penting disalurkan ke daerah motorik atau untuk reaksi yang tepat. 04. Menyimpan informasi proses daya ingat dan fungsi sinaps, di mana saraf sensoris melalui serangkaian sinaps. Sinaps berperan sebagai penghubung antar neuron, mengatur penghantaran isyarat, dan menentukan arah penyebaran isyarat saraf. Mekanisme gerak refleks. Gerak refleks adalah gerakan tiba-tiba di luar kesadaran, merupakan gerakan tubuh yang lebih cepat dari gerak sadar. Komponen gerak refleks: reseptor rangsangan sensoris ke kulit, neuron eferen ke SSP, saraf sinaps DSSP, neuron eferen motorik ke perifer, otot atau kelenjar. Klasifikasi refleks. Refleks dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, itu ada eksteroreseptif, merujuk pada reseptor sensorik yang terletak di permukaan luar tubuh. Reseptor-reseptor ini bertanggung jawab untuk mendeteksi rangsangan dari lingkungan eksternal atau luar tubuh. Yang kedua, ada interoreseptor, adalah jenis reseptor sensorik yang terletak di dalam tubuh atau organ internal seperti di organ visceral, pembuluh darah, dan jaringan otot. Mereka mengumpulkan informasi tentang lingkungan internal tubuh yang biasanya disebut homeostatis dan mengirimkan sinyal ke sistem syaraf pusat, biasanya tanpa kesadaran-kesadaran. Yang ketiga, ada proprioseptif, biasa disebut otot, tendon, dan sendi, adalah kemampuan tubuh untuk merasakan posisi, gerakan, dan kekuatan tanpa harus melihat secara langsung. Sistem ini bekerja melalui reseptor sensorik di otot, tendon, dan sendi yang mengirimkan informasi ke otak untuk membantu menjaga keseimbangan, koordinasi, melakukan aktivitas sehari-hari secara otomatis. Di sini ada beberapa jenis jawaban. Yang pertama itu ada motorik atau biasanya disebut kontraksi atau relaksasi otot. Yang kedua itu ada sekrotorik yang biasanya disebut itu sekresi kelenjar. Yang ketiga itu ada vasomotor, biasanya bisa disebut dengan kata lain vasodilatasi atau vasokonstriksi. Yang selanjutnya itu ada saraf pusat yang melibat pada yang pertama itu spinal atau biasa disebut medula spinalis. Yang kedua itu bulbar yang biasanya disebut itu medula oblongata. Yang ketiga ada kortikal yang biasanya disebut dengan korteks serepsi. Terus di sini ada timbulnya refleksi. Timbulnya refleksi itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu tidak bersyarat atau sejak lahir. Yang kedua itu bersyarat atau bisa disebut itu didapat melalui belajar. Waktu dan kekuatan refleks dipengaruhi oleh rangsangan dan kondisi syaraf pusat. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Gerak refleks adalah gerakan tiba-tiba di luar kesadaran, merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang cepat. Impuls refleks hanya mencapai medula spinalis dan diteruskan ke saraf motorik tanpa melibatkan otak. Kegiatan refleks memungkinkan koordinasi antar organ dan respon tepat terhadap perubahan lingkungan, baik di dalam maupun di luar tubuh. Kedua, ada saran. Guna pengujian gerak refleks untuk mengetahui fisiologi sistem saraf, terutama saraf medula spinalis, guna evaluasi kesehatan neurologis. Gerak refleks monosinaptik
terjadi hanya melalui dua sel saraf sensorik aferan, sel saraf motorik efferent. Contoh refleks patella.